semua. Jadi kemarin saya baru aja beli sebuah kamera baru ya, Sony ZV-1. Saya pakai ini, saya rencananya untuk YouTube ya, karena saya sudah mulai sering untuk upload konten di YouTube. Dan di video ini saya mau share aja sedikit tentang alasan kenapa kok saya pilih Sony ZV-1 dibandingkan dengan kamera yang lain. Jadi ini bukan tentang WordPress atau tentang open source. Saya minta maaf dulu sebelumnya, karena di channel saya biasanya fokus ke WordPress dan open source dan freelancing ya. Setelah saya riset dan mikir-mikir gitu ya, ada 4 kriteria ya, di mana saya memilih kamera untuk YouTube. Yang pertama adalah harga di bawah 10 juta karena budget saya segitu. Yang kedua ada monitornya, jadi saya bisa lihat diri saya sendiri ketika saya rekam seperti sekarang ini. Dan ada audio jack, jadi bisa dipasangi audio tambahan ya, mungkin mic eksternal gitu. Dan yang keempat adalah ada image stabilizer-nya, jadi bisa saya bawa-bawa untuk jalan-jalan tanpa perlu saya stabilize. Dan bonus adalah bisa untuk jadi webcam. Dan dari kriteria tersebut, saya ada 5 pilihan sebetulnya yang bisa saya pilih. Walaupun akhirnya saya memilih ini ya. Pilihan yang lainnya dan alasan kenapa saya nggak pilih ini, itu adalah ini ya. Yang pertama adalah Canon EOS M50. Ini harganya 10 jutaan, tapi kalau beli yang bukan garansi resmi, yang garansi distributor itu bisa 8,5 jutaan. Jadi sedikit lebih murah sebetulnya. Alasan saya nggak ambil ini, itu karena ini kamera ini keluar 2 tahun yang lalu, jadi dirilisnya 2 tahun yang lalu, jadi sudah agak kuno gitu ya bisa dibilang. Terus kabarnya sih akhir tahun atau awal tahun depan itu akan ada rilis versi keduanya. Jadi kayaknya sayang untuk beli sekarang gitu. Kelebihannya dari Sony ZV-1 dibandingkan Canon EOS M50 itu adalah saya pikir cuma satu ya atau dua mungkin ya. Yang pertama itu memang bentuknya lebih compact ya karena nggak ada lensa tambahan. Yang kedua itu adalah karena Canon M50 itu nggak bisa langsung dicas dengan colok langsung ke kameranya gitu ya. Kalau ZV-1 langsung dicolok, dia langsung ngecas baterainya. Di sini harus gonta-ganti baterai gitu ya. Baterainya dilepas, dicas dulu, baru dipasang lagi. Gitu. Jadi ya, cuman karena alasan itu sih. Sama ya itu, karena kalau beli sekarang itu sayang gitu, karena berapa bulan lagi akan muncul. Sedangkan Sony ZV-1 ini barusan dirilis mungkin beberapa bulan yang lalu ya, 1-2 bulan yang lalu. Pilihan lainnya itu adalah ini ya, Canon EOS M6. Ini malah lebih kuno lagi. Kalau M50 ini dirilis 2 tahun yang lalu, tahun 2018 ya. Kalau M6 ini dirilis tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi ini generasinya sedikit sebelumnya dari yang M50 ini ya. Nah di sini harganya malah lebih murah lagi ini ya, cuman 7 sekian juta. Bahkan ada yang jual 7 jutaan pas gitu ya. Kalau yang nggak garansi resmi. Di sini sebenarnya build quality-nya tuh malah lebih bagus daripada M50 karena kelasnya untuk M6 sebenarnya di atasnya. Tapi ya sekali lagi ini sebetulnya ya lebih kuno daripada M50 dan KWS M6 ini nggak bisa dijadiin webcam karena ya mungkin karena sudah terlalu kuno ya, belum ada software yang untuk itu. Pilihan yang selanjutnya adalah DJI Osmo Pocket. Ini yang sebetulnya saya paling tertarik awalnya karena bentuknya yang lucu dan unik. Tetapi setelah saya pikir-pikir saya nggak ambil ini. Ini sebenarnya lebih banyak untuk traveling ya, jalan. Karena saya lebih banyak seperti sekarang kalau rekam gini ya, itu banyak ditaruh di tripod terus saya duduk dan rekam. Jadi ya kayak kurang tepat kalau memakai Osmo Pocket seperti ini. Karena gimbalnya jadi nggak kepake. Lagian juga untuk bisa ada audio tambahan itu harus beli lagi colokannya, dan kalau ada dicolok itu dipakai di situ ya, nggak bisa dicas sekaligus, jadi nggak bisa pakai mic tambahan ketika dicas. Jadi ya memang ini cukup menarik, harganya kalau nggak salah sekitar 5 jutaan, tapi ya saya nggak jadi ambil ini karena beberapa alasan itu. Terus pilihan yang lainnya lagi yang saya sebenarnya sudah hampir mau beli itu adalah Samsung A80. Ini sebenarnya bukan kamera tapi handphone. Karena sebelumnya saya kan juga pakai handphone untuk rekam YouTube seperti ini ya. Nah di sini
uniknya dari Galaxy A80 ini adalah kameranya itu bisa kamera belakang itu bisa muter untuk kamera depan gitu. Jadi kualitasnya jauh lebih bagus daripada kamera depan. Karena saya biasanya kan kalau rekaman seperti ini itu saya pakai kamera depan supaya saya bisa lihat diri saya sendiri gitu kan. Nah di sini dengan adanya rotating kamera ini kualitas videonya bisa jadi lebih baik. Tapi saya nggak jadi ambil ini karena nggak ada audio jack-nya di sini. Jadi kalau pakai audio jack itu harus pakai converter lagi tambahan. Dan saya dengar-dengar untuk Samsung konverternya agak susah karena beda modelnya dengan HP-HP yang lain gitu. Dan otomatis ketika kita pakai audio jack-nya itu kita nggak bisa konekkan itu ke PC dengan kabel ya. Jadi ya itu jadi sebuah kendala juga. Jadi setelah saya berpikir-pikir semuanya, saya akhirnya memilih Sony ZV-1. Dan saya mau cerita juga tentang pengalaman saya pakai ini ya selama 1 hari ini. Sony ZV-1 ini sebenarnya adalah kamera pertama saya ya. Dan saya ini baru pertama kali namanya megang kamera selain handphone. Bahkan ketika saya beli handphone, kamera tuh nggak pernah jadi prioritas untuk alasan saya membeli sebuah handphone ya, sebuah merek handphone. Yang saya lihat kalau di handphone biasanya adalah kapasitas baterai, terus RAM-nya berapa, dan kapasitas memorinya berapa gitu ya. Jadi ya ini pertama kali saya saya membeli sebuah kamera dengan tujuan untuk ngambil foto gitu ya. Dan terus terang ini aneh banget ya pakai kamera ini ya, karena dari segi UI itu jauh banget sama handphone. Jadi seperti pakai teknologi yang kuno banget gitu. Cara untuk select menunya itu aneh banget dan susah banget gitu dipakai. Dan sangat jauh lebih berguna pakai handphone sebetulnya. Ketika kita konekkan ke PC misalnya, itu harus di on off kan modenya gitu. Mode koneksi ke handphone harus di off kan dulu, terus setelah itu di on kan dulu koneksi ke remote, dan untuk memindahkan data dari kamera ke komputer misalnya, remote opsinya itu harus di off kan lagi. Jadi semua harus manual dan dicolok lepas gitu ya untuk USB-nya. Jadi dari segi UI dan kemudahan pakai itu sebenarnya jauh lebih mudah pakai handphone. Apalagi kalau kita mau niatnya untuk foto untuk di-share ke sosial media. Walaupun ini ada fitur-fitur kayak gitu ya untuk share dengan menggunakan WiFi, atau saya nggak tahu bisa pakai Bluetooth atau nggak, saya belum pernah coba. Tapi ya kayaknya tuh kayak aneh banget kameranya. Dari segi gambarnya memang sangat bagus. Jadi memang kalau saya lihat dari gambarnya seperti ini ya, dibandingkan dengan kamera handphone saya, itu jauh. Memang dari detailnya segala macam itu jauh lebih bagus dengan menggunakan kamera ya daripada dengan menggunakan handphone. Tapi ya sekali lagi, cara pakainya tuh aneh banget gitu. Selain itu yang membuat saya bingung atau kaget itu adalah ukuran file yang dihasilkan dari kamera ini. Saya itu nggak pakai file 4K ya, saya hanya pakai Full HD karena ya komputer saya hanya bisa untuk edit gambar Full HD. Kayaknya sih seperti itu karena nggak ada tambahan GPU-nya. Tapi di sini hanya ngerekam 1-2 menit itu sudah 500 MB. Jadi yang dibutuhkan itu memorinya kayaknya jauh lebih banyak. Dan mungkin itu memang alasannya kenapa kualitas gambarnya lebih bagus, karena memang filenya lebih besar dan lebih banyak informasi dan detail di situ ya. Tapi ya ini adalah salah satu hal yang membuat saya takjub gitu ya. Waduh, kalau gini caranya hard disk saya bisa cepat habis gitu. Tetapi walaupun ada banyak kekurangannya, saya sih nggak nyesel sih pakai kamera ini. Kayaknya ini cukup worth it ya dengan harga 10 juta. Banyak yang bilang ini adalah opsi budget gitu ya. Tapi saya sih mikirnya ini mahal banget 10 juta. Selain laptop, ini barang elektronik yang paling mahal yang mungkin pernah saya beli. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih.